Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Strategi utama perhutanan sosial meliputi dua hal, yaitu pertama, pemberian akses kelola program perhutanan sosial, kedua, peningkatan kapasitas usaha program perhutanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan, baik melalui penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam penyusunan RKU atau RKT, dan fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan diberikan melalui pelatihan kelola kawasan dan pelatihan kewirausahaan. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pendampingan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, disebutkan bahwa penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Usaha di bidang perhutanan sosial adalah usaha hasil hutan bukan kayu dan atau hasil hutan kayu yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan, serta jasa lingkungan hutan, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air dan jasa plat manuver yang dilaksanakan oleh kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi. Sedangkan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan didefinisikan sebagai aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan yang dimaksud dilakukan melalui pembinaan kepada KTH atau kelompok masyarakat mencakup aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Sasaran pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan meliputi kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dilakukan oleh tenaga pendamping yang meliputi penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swasta, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan tenaga lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan. Fungsi tenaga pendamping meliputi edukator dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam. Motivator dalam menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat melalui pengembangan usaha, pelestarian lingkungan, membangun kelompok, memupuk modal, dan menabung. Fasilitator yang memberikan fasilitasi untuk memperlancar proses kegiatan melalui diskusi kelompok, pelatihan, konsultasi, atau bantuan teknis lainnya. Dinamisator dalam mendorong masyarakat dan kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inspirator dalam menyampaikan informasi dan inovasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, pengetahuan, dan teknologi. Konselor dalam memberikan bimbingan dan
alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang berkaitan dengan aspek teknis, sosial, budaya, dan ekonomi. Mediator antara masyarakat dan kelompok dengan instansi teknis, lembaga keuangan, mitra usaha dalam rangka kegiatan pembangunan kehutanan, advokator masyarakat dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kawasan. Masyarakat memang harus senantiasa diajak berpikir secara kritis. Dengan demikian, masyarakat akan mampu memiliki wawasan baru, kepekaan, dan kesadaran yang memungkinkan memiliki keinginan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang dialaminya. Kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan lembaga masyarakat desa hutan atau kelompok tani hutan akan dikembangkan dalam mengelola sumber daya hutan, menjadi kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS yang mandiri. Proses pendampingan masyarakat berlangsung terus sebagai salah satu siklus pembelajaran yang tidak akan pernah selesai. Satu kunci keberhasilan proses pendampingan masyarakat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki satu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.